Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Sukmadewi dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang submateri bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran secara teknis. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang bimbingan. Jadi, secara teknis, bimbingan dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran pada setiap proses pembelajaran. Jadi, guru dapat memberikan bimbingan sekaligus ketika guru melakukan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bimbingan secara berkelompok juga dapat dilakukan untuk melihat masalah peserta didik tertentu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, misalkan peserta didik yang lemah dalam mengerjakan sebuah soal tertentu atau subbab tertentu dapat dilakukan bimbingan secara berkelompok. Selanjutnya, untuk bimbingan yang membahas untuk masalah yang secara umum, yang misalkan dilakukan oleh sebuah kelas atau sekolah, itu dapat dikonsultasikan dengan stakeholder dalam sekolah tersebut yang membahas tentang bimbingan konseling, misalkan guru bimbingan konseling atau kepala sekolah. Selanjutnya, untuk konseling, jadi saya ingatkan kembali bahwa konseling adalah sebuah hubungan antara proses diskusi antara konselor dan konseli dalam rangka menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseli. Nah, proses konseling ini memerlukan sebuah waktu tertentu. Jadi waktunya harus didiskusikan antara guru sebagai konselor dan murid sebagai konseli. Guru mata pelajaran juga dapat berperan sebagai konselor kepada peserta didiknya untuk beberapa alasan tertentu. Dalam materi ini, saya akan membahas tentang cara dan sikap yang dapat dilakukan guru mata pelajaran dalam perannya sebagai konselor bagi peserta didiknya. Yang pertama adalah ikutin gerakan tubuh konseli. Jadi ini adalah sebuah teknik yang biasa dilakukan oleh beberapa psikolog menerapkan metode ini untuk berbicara nyaman dengan konseli. Jadi konseli cenderung merasa dekat dengan metode ini. Mengikuti gerakan tubuh itu tidak harus dilakukan serta-merta, tapi dengan mendengarkan kita bisa mengikuti gerakan tubuh konseli. Misalkan dia mulai mengangkat tangannya, nah Anda bisa mulai mengangkat tangannya seperti ini, atau memegang hidungnya misalkan, atau dia mulai duduk dengan santai misalkan seperti itu. Nah, sambil Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh peserta didik, Anda bisa mengikuti bagaimana gerakan tubuhnya, sehingga proses ini dianggap lebih efektif untuk membuat peserta didik lebih merasa nyaman dan dekat dengan Anda sebagai konselor, seperti itu. Cara yang kedua adalah banyak mendengar. Jadi dalam melakukan sebuah konseling, Anda diharapkan dapat menjadi lebih banyak mendengar, sehingga guru mata pelajaran dapat mendengar lebih tentang masalah peserta didik secara lebih spesifik. Jadi, walaupun mungkin Anda lebih memiliki pengetahuan yang lebih daripada peserta didik, tapi berlakulah sebagai sebuah konselor yang bijaksana. Banyaklah mendengar masalah yang disampaikan oleh peserta didik dalam proses konseling. Selanjutnya yaitu adalah atur strategi dalam pengambilan keputusan. Seperti yang kita pahami sebelumnya adalah dalam proses konseling itu konselor perlu mengambil keputusan yang tepat bagi konseli. Tapi di sini Anda sebagai guru mata pelajaran dalam mengambil keputusan harus melihat kapasitas masalah yang dihadapi. Misalkan masalahnya tentang bidang studi yang Anda mampu, misalnya matematika, berarti Anda bisa memberikan saran sesuai dengan kapasitas bidang studi Anda. Misalnya tentang strategi belajar, kemudian penyelesaian subbab-subbab tertentu yang dia merasa sulit, Anda bisa memberikan keputusan atau masukan berdasarkan kapasitas Anda. Tapi apabila sudah menyangkut pada masalah pribadi, baiknya Anda memberikan masukan secara umum dan tetap berkonsultasi dengan stakeholder terkait, yaitu guru bimbingan konseling jika ada di sekolah, atau guru lain, atau kepala sekolah. Kemudian baru Anda berkonsultasi dengan penyelesaian masalahnya, misalkan stakeholdernya rumah, orang rumahnya ya berarti orang tuanya ya, keluarganya, atau teman-temannya, seperti itu. Jadi Anda tetap harus melihat kapasitas Anda sebagai guru mata pelajaran dan kapasitas bidang keilmuan Anda. Baik, untuk yang terakhir, secara teknis, untuk konseling guru mata pelajaran, yang terakhir adalah konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Jadi Anda sebagai guru mata pelajaran tetap harus berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling di sekolah Anda. Jadi di sini Anda bisa menjadi
Dua peran, yang pertama adalah sebagai pemberi solusi sesuai dengan kapasitas Anda sebagai guru mata pelajaran, atau yang kedua sebagai perantara. Jadi Anda bisa menjadi perantara informasi dari konseling, yaitu peserta didik, kepada guru bimbingan konseling sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap bimbingan konseling di sekolah tersebut. Atau jika memang tidak ada guru bimbingan konseling, Anda juga bisa sebagai perantara antara peserta didik kepada pihak sekolah. Jadi Anda bisa mencarikan solusi yang terbaik dengan menggunakan perantara. Anda tidak perlu menjadi sebuah pemberi solusi untuk semua masalah dari peserta didik yang tidak sesuai dengan kapasitas Anda. Jadi Anda bisa menjadi perantara yang baik antara peserta didik dan stakeholdernya. Baik, sekian dari saya untuk mata kuliah ini. Kegiatan lain dalam perkuliahan ini dapat Anda akses di perkuliahan daring spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.